Oke teman-teman, buat kalian yang telat bayar dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online EasyCash, mungkin penasaran dengan pengalaman banyak orang yang telat bayar dan gagal bayar di aplikasi ini seperti apa ya. Setidaknya di sini bisa memberikan informasi ke kalian seperti apa pengalaman mereka. Di sini juga saya sambil membacakan pengalaman-pengalaman orang yang telat bayar namun tidak saya tampilkan di layar ya. Oke, jadi aplikasi EasyCash ini sudah lumayan banyak di-download ya, mendapatkan 1 juta ulasan dengan 4,5 bintangnya dan 10 juta pengguna. Artinya banyak sekali orang-orang yang sudah melakukan pinjaman di aplikasi ini. Nah, di sini saya bacakan beberapa di antaranya orang-orang yang mengalami telat bayar, gagal bayar di aplikasi EasyCash ini. Yang pertama di sini ada orang yang mengatakan, kredit pintar kok tahu anggota keluarga ya? Telat 1 hari nyebutin anggota keluargaku. Kok bisa ya? Ya dari situlah mungkin data-data mereka bisa mengetahui ya, bahkan mereka bisa mengetahui teman-teman kontak, teman kontak kita gitu ya, teman-teman seperti itu. Ada juga aku baru telat 2 hari ini, ada yang didatengin nggak? Ada juga yang udah aku nggak datang udah 4 hari ini. Nah kemudian di sini juga ada yang mengalami gagal bayar yaitu tetangganya. Dia mengatakan tetangga saya sudah 8 bulan tapi tidak didatangi. 8 juta tuh. Ini beda-beda orang ya teman-teman ya. Ada yang dihubungi, ada juga yang sudah lama tidak didatengin, itu beda-beda. Mungkin ada yang didahulukan, ada yang diterakhirkan ditagihnya. Itu tergantung setiap orang. Yang jumlahnya gede atau kecil, kemudian juga yang lokasinya dekat atau enggak. Kemudian kredit pintar bayar lancar, pengajuan malah ditolak, tahu gitu dibayar aja. Nah ada juga yang seperti itu teman-teman ya, mereka udah lunasin tapi mau ngajukan lagi sulit. Kemudian ada juga yang mengatakan, di sini aku baru telat 1 hari tapi sudah diancam mau didatangin ke rumah. Nah kalau ngancam seperti itu biasanya mereka tidak akan datang ya teman-teman. Kenapa? Karena pada dasarnya DC lapangan itu kalau mau menagih gak akan bilang-bilang dulu. Kalau misalnya mereka bilang-bilang dulu, otomatis orang bakalan menghindar di rumahnya. Nah maka dari itu ketika ada DC lapangan yang bilang mau datang ke rumah, itu gak usah dipercaya. Itu hanyalah gertakan ataupun nakut-nakutin aja. Yang pasti selama kita meminjam uang di aplikasi pinjaman online resmi OJK, sekalipun kita telat bayar dan gagal bayar, itu tenang aja ya, gak usah takut, gak usah panik, karena kita juga dilindungi oleh aturan. Apalagi OJK mengatur cara melakukan penagihan, tidak boleh memaksakan menagih kepada orang, dan tidak boleh risih dalam melakukan penagihan. Dan kemudian juga mantan DC lapangan pernah bercerita juga ya, pengalaman menagih kepada orang yang gagal bayar adalah yang paling sulit ketika orang yang gagal bayar tersebut udah pasrah, sudah tidak bisa membayar lagi. Nah, maka dari itulah kalau misalnya teman-teman gak punya uang untuk membayar, ya gak usah dipaksakan ya, pasrah aja kayak gitu. Mereka juga tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi intinya gak usah panik ya, karena banyak kok orang-orang yang mengalami gagal bayar. Daripada kalian gali lubang tutup lubang itu nambah masalah baru, mending ya udah kalau misalnya gak usah dibayar aja. Kalau misalnya kalian gak punya uang, kalau punya ya nanti bayar, kan bisa seperti itu ya. Seperti itu teman-teman pengalaman orang. Kira-kira gimana pengalaman kalian?